Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang peubah acak dan distribusi peluang. Sebelum kita memulai presentasi, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena apa? Kalian ingat kata pepatah nggak yang tak kenal maka tak sayang? Karena kita pengen kalian sayang, maka dari itu ayo kita kenalan dulu. Yang pertama ada Alfianti Sayyidati Niswani Zahro dengan NIM 060404200052. Yang kedua ada Adinda Nurhaliza Nafis dengan NIM 0604200051. Yang ketiga ada Asda Ikrima Lu'lu'a dengan NIM 060404200053. Yang keempat ada Deviani Supriyati dengan NIM 060404200054. Dan yang terakhir ada Karimah Nuril Aziza dengan NIM 060404200050. Kalian penasaran gak apa saja sih materi yang akan kami presentasikan? Yang pertama ada peubah acak yang nanti akan dijelaskan oleh Deviani Supriyati. Yang kedua ada distribusi peluang kontinu yang nanti akan dijelaskan oleh Alfianti Niswani Zahro. Dan yang ketiga ada distribusi probabilitas empiris yang akan dijelaskan oleh Alfianti juga. Yang keempat ada distribusi gabungan yang nanti akan dijelaskan oleh Asda Ikrima Lu'lu'a. Dan yang terakhir ada distribusi peluang diskrit yang nanti akan dijelaskan oleh Karimah Nuril Aziza. Yang pertama, kita membahas tentang peubah acak. Peubah acak, pemilihan terhadap suatu percobaan dari suatu populasi dapat menimbulkan sebarang hasil yang mungkin dapat terjadi. Dengan demikian, kita tidak pernah mengetahui unsur sampling yang kita peroleh. Maka, pemilihan secara acak sejumlah N unsur dari suatu populasi sebetulnya terdiri dari sejumlah N percobaan dari suatu percobaan acak. Jadi, setiap kali kita memilih sampel acak, maka sama halnya dengan melakukan suatu percobaan acak yang hasilnya merupakan nilai-nilai sampling. Dengan begitu, kita akan memperoleh sejumlah angka kuantitatif bagi setiap hasil. 2. Distribusi peluang kontinu. Distribusi peluang kontinu. Untuk peubah acak kontinu, fungsi peluangnya atau distribusi peluangnya tidak bisa disajikan dalam bentuk tabel, tetapi dalam bentuk rumus. Fungsi peluang fx untuk peubah acak kontinu x disebut fungsi padat peluang atau probability density function atau PDF, atau fungsi padat saja. Grafik fungsi padat adalah kurva kontinu dan peluang dinyatakan sebagai luas daerah di bawah kurva. Karena peluang selalu positif, maka kurva fungsi padat selalu berada di atas sumbu X. 3. Distribusi probabilitas empiris. Distribusi probabilitas empiris seperti telah diketahui bahwa secara garis besar, fungsi distribusi terbagi menjadi dua jenis, yaitu fungsi distribusi diskrit dan fungsi distribusi kontinu. Sedangkan cara penghitungan peluang setiap distribusi tergantung pada fungsi padat peluang atau probability density function masing-masing distribusi, sehingga dapat disebutkan bahwa fungsi padat peluang untuk kasus diskrit dan fungsi padat peluang untuk kasus kontinu merupakan cara untuk menjelaskan distribusi probabilitas suatu populasi atau sistem. Menggunakan metode statistik atau fungsi distribusi teoritis tentunya tidak mungkin mencukupi untuk mencirikan probabilitas tertentu dari suatu sistem atau populasi pada proses pengamatan dan penelitian. Oleh karenanya, himpunan data yang diperoleh dari
pengamatan lebih baik dipakai untuk mencirikan atau meringkas berbagai karakteristik probabilitas yang dimiliki oleh sistem yang bersangkutan. Distribusi probabilitas yang terbentuk dari himpunan data pengamatan dan yang mencirikan karakteristik sistem ini dikenal dengan sebagai distribusi probabilitas empiris atau pengamatan. Selanjutnya, distribusi peluang gabungan. Dalam banyak keadaan, seringkali percobaan melibatkan tidak hanya satu yang diamati. Misalnya, pengukuran daya tarik kota Surabaya dapat didasarkan pada objek wisata yang ada, pelayanan yang tersedia, banyaknya wisatawan yang datang, dan lain-lain. Percobaan yang semacam ini tentunya memerlukan tidak hanya satu variabel, tapi banyak variabel. Jika X dan Y berubah acak, maka distribusi peluang yang terjadi secara serentak dari X dan Y dinyatakan sebagai Fx, Y. Biasanya Fx, Y dinamakan distribusi peluang gabungan X dan Y. Jika X dan Y merupakan dua berubah acak diskrit yang dapat terjadi secara serentak dinyatakan dengan notasi Fx, Y. Maka Fx, Y disebut sebagai fungsi atau distribusi massa gabungan dari perubah acak X dan Y. Distribusi peluang diskrit. Jika suatu ruang sampel mengandung titik yang berhingga banyaknya atau suatu deretan anggotanya yang banyaknya sama dengan banyaknya bilangan bulat, maka ruang sampel itu disebut ruang sampel diskrit dan perubah acak yang didefinisikan pada ruang sampel tersebut adalah perubah acak diskrit. Distribusi peluang diskrit adalah distribusi peluang terjadinya setiap nilai variabel random diskrit. Sedangkan variabel random diskrit artinya adalah variabel random yang memiliki nilai yang dapat dihitung. Setiap kemungkinan nilai dari fungsi variabel random diskrit selalu memiliki nilai yang tidak sama dengan 0. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.